Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, dan kemudahan untuk hadir dalam majelis ilmu pada pagi hari ini yang penuh berkah. Bersama-sama kita mentadaburi ayat-ayat Allah, 99 nama Allah dalam Asmaul Husna. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Untuk membuka majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanirrahim. Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim, siratal ladzina Shiratal ladzina an'amta. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mona Rosalin dari Majelis Taklim Az-Zahra Kuala Lumpur yang akan menjadi moderator pada kajian kita hari ini. Adapun tata tertib dalam kajian online adalah sebagai berikut. Yang pertama, mic harus senantiasa ditutup atau di-mute selama ustazah menyampaikan materi. Yang kedua, kamera diharapkan dibuka agar kita dapat berinteraksi dengan ustazah. Yang ketiga, akhwat yang membuka kamera diharapkan untuk berpakaian sopan. Yang keempat, bila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada sesi tanya jawab di akhir kajian. Baiklah, Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustazah Dr. Fadila Ulfa. Semoga sehat kabarnya Ustazah ya. Bersama Alhamdulillah sehat. Sama-sama kita akan mendengarkan lanjutkan pembelajaran isim Allah Al-Mu'iz dan Al-Muzil, yaitu Allah yang maha memuliakan dan yang maha menghinakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita segera memulai kajian ini. Tafadhol Ustazah. Jazakillah khairan kasirah Mbak Mona untuk waktu dan tempat yang dipersilakan ke Ustazah. Jazakunallah khairan kasirah untuk semua muslimat yang sudah hadir di majlis ilmunya ya, bahkan sudah lebih awal karena memang biasa Az-Zahra memulai kajiannya dengan tadarus Al-Quran ya, jadi menyimak bacaan Al-Qurannya ya. Jadi wabil khusus ini juga Az-Zahra, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ini sedikit tapi nggak apa-apa. Sedikit itu biasanya lebih sunyi, lebih sahdu, lebih khusyuk. Kalau ramai lebih ada kebersamaan. Jadi kita akan mengatakan majlis ta'lim ini mau ramai mau dalam kesunyian bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kehadiran kita, hati kita ya. Jadi kalau hati sudah melihat Allah mau banyak mau sedikit, insya Allah itu tidak akan banyak mempengaruhi kita ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita undang semuanya. Mudah-mudahan nanti sambil jalan mereka akan hadir. Dan kalau sekiranya yang ada saja untuk Az-Zahra juga insya Allah yang hadir di sini Alhamdulillah. Yang belum hadir insya Allah mudah-mudahan ya. Mungkin ada urusan-urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada yang sakit atau mungkin ada hal ya. Mudah-mudahan insya Allah siapapun yang sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan. Siapapun yang punya urusan, insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita menyambung lagi apa yang kita sebut dengan asma Allah al-husna. Jadi sudah banyak ya isim-isim Allah yang sudah kita pelajari. Jadi alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Maka pagi hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mona, kita akan membahas langsung dua isim Allah. Karena nggak boleh dipisah itu. Al-Mu'idz yang maha memuliakan.
Al-Mudzil yang maha menghinakan ya. Jadi insya Allah dua isim ini mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita dapatkan banyak ya, dapat keberkahan waktu. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita boleh habiskan dua isim Allah ini insya Allah ya. Oke, sudah mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama adalah Allah bagi kita nikmat iman, Allah bagi kita nikmat Islam, dan Allah bagi kita nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum Ustazah memulai, Ustazah mau mengingatkan kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Rajab adalah bulan suci. Nah ya, jadi ketika kita katakan Rajab adalah bulan suci, maka waktunya untuk mensucikan hati, waktunya untuk mensucikan diri, menyedikitkan sesuatu yang berdosa. Bahkan kita akan mengurangi sesuatu yang tidak berdosa, tapi sebenarnya tidak ada pahalanya. Ya, karena di bulan suci bukan hanya dosa menjadi lebih besar, di bulan suci konsekuensinya adalah amalan menjadi berkali lipat ganda ya. Dan juga Ustazah mau ingatkan bulan Rajab itu mesti kalau sudah sebut Rajab Sya'ban maka sebenarnya itu adalah bulan yang mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan sudah disusun jadwalnya, sudah disusun plannya ya. Jangan selalu sama dengan tahun lalu. Harusnya ada harus ada peningkatan ya, Azahra ya. Selalu ada peningkatan, selalu ada hal yang something yang kita akan katakan, wah ini tahun ini lebih bagus nih dari tahun sebelumnya ya. Jadi Azahra nih Masya Allah lalu luar biasa ya, Alhamdulillah ada banyak program kalau sudah berkaitan dengan bulan Ramadannya, dari sedekahnya, dari iftar jama'inya ya, dari majlis ilmunya, majlis Qur'annya. Nah, mudah-mudahan insya Allah selalu meningkatkan diri ya. Jadi Rajab Sya'ban itu akan kita katakan bulan persiapan menuju Ramadan. Ramadannya adalah kita siap untuk mengadakan perlombaan, baru Idul Fitri bulan kemenangan ya. Jadi kita berharap nih perlombaan kita ini mendapat medali emas. So nggak apa-apalah kalau mau dari ujung ke ujung semuanya baru. Ini nanti medali perunggu aja nggak dapat, tapi semua serba baru. Jadi apa yang mau dibanggakan di Idul Fitri kalau nggak bisa memenuhi hak-hak Ramadan? Apa yang membahagiakan sehingga luar biasa? Bahagia padahal nggak buat apa-apa di bulan Ramadannya ya. Jadi Ustazah ingin mengingatkan lagi, mudah-mudahan insya Allah ini juga menjadi satu muhasabah untuk diri Ustazah pribadi dan ibu-ibu sekalian ya. Rajab kari wa Sya'ban kal ghayyim wa Ramadan kal matar. Rajab layaknya angin, Sya'ban mendungnya, Ramadan turun hujannya. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mengairi di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin boleh memetik buahnya di bulan Ramadan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah dari sekarang mulai diaktifkan agenda-agenda Ramadan. Ramadan hanya dikenali dengan 4 amalan. Satu, Al-Quran. Nah, Ramadan itu jangan sebut dulu bulan puasa. Karena yang paling terpenting dari Ramadan adalah Al-Quran. Membersamai Al-Quran setiap saat. Ya, karena Al-Quran maka Allah wajibkan puasa. Maka amalan kedua boleh mulai starting dari sekarang. Ibu-ibu boleh puasa sunnah Rojab, diniatkan Rojab bulan suci. Nggak usah pakai yang lain-lain. Nah, ya. Dan yang ketiga mulailah berinfak, bersedekah. Nggak apa-apa, mulai dari sekarang diniatkan untuk bersedekah. Ya. Dan yang terakhir perbanyak bangun malam.
Jadi durasinya nggak boleh sama nih. Kalau sudah masuk bulan Rajab ya, jangan setengah jam sebelum subuh aja. Naikkan lagi, naikkan, naik. Mudah-mudahan nanti sudah standby jam 3 malam sudah di atas sejadahnya. Alhamdulillah Ustazah udah latihan di bulan Rajab. Ya, ini nanti jangan sampai subuh baru bangun, kasihan nanti nggak sahur ya ahli rumahnya. Nah, ya, jadi ini yang Ustazah perlu ingatkan berkaitan dengan bulan kita saat ini. Dan mudah ya menghafalnya karena tahun baru sama dengan bulan pertama bulan Rajab ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tanggal berapa nih? 7 Januari. Ya, 7 apa 8? 8. Oke. 8 Januari berarti sekarang tarikh Arabnya berapa? 8 Rajab. 8 Jadi Rojab kayaknya sana, 8 kita nggak Rojab. perlu susah-susah ngapal ya. Hmm, Mudah-mudahan lebarannya juga sama. Ya. Jadi itu yang iya. kita katakan. Jadi insya Allah, jadi kita bisa ngitung nih, oh 8 Januari berarti 8 Rajab. Berarti kalau 1 Sa'ban, nah berarti bulan depan. Ya, jadi alhamdulillah insya Allah ini sebagai pengingat saja, mudah-mudahan bisa diamalkan on the spot ya. Jadi karena kajian ini nggak hanya ilmu kan, tapi juga ingin kita diingatkan untuk beramal ya. Jadi ini sedikit yang Ustazah ingin sampaikan berkaitan dengan bulan Rajab, bulan suci, berarti perbanyak istighfar. Mulai dari sekarang sucikan hati, nggak ada yang bisa mensucikan hati, membersihkan diri kecuali istighfar dan taubat. Ya, itu satu kelaziman. Jadi kalau ada yang ngerasa saya nggak punya dosa, Ustazah, nah itulah dosanya. Dosa pertama adalah nggak ngerasa dosa. Nah, kalau sama orang lain nggak ngerasa salah, selalu benar. Nah ini dosa yang sangat besar. Ya, dosa pertama adalah ngerasa diri paling benar. Yang salah cuma suami, anak, ya. Semua orang salah. Yang lain, yang benar itu cuma kita. Nah ini dosa yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah masuk di bulan Rajab ini kita sucikan, kita bersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Dan langsung kita akan katakan berarti sekarang kita mau bahaskan tentang al-mu'iz dengan al-mudhil. Tadi diartikan apa? Al-mu'iz dari kalimat izzah. Nah ya, kalau disebut al-izzah itu namanya kemuliaan. Nah, ya, walillahil izzah. Ya, hanya Allah yang punya kemuliaan. Maka al-izzah itu al-mu'iz berarti yang maha memuliakan. Kemudian yang kedua, lawan dari al-mu'iz, al-mudhil. Dari kalimat az-zillu. Itu kalau misalnya kita definisikan siapa itu hamba, hamba itu zil. Menunduk, merendah. Jadi kalau mau sombong-sombong jangan sebut namanya hamba. Sombong itu cuma sifat-sifat Tuhan. Nah, itu dan kita udah bahas tuh al-mutakabbir ya. Jadi kalau azil itu sifat hamba. Al-izzu itu sifat Tuhan. Nah, ya, jadi kalau mendekati Tuhan, insya Allah tertarik tuh kemuliaannya. Milik kita pun, milik Tuhan pun akan menjadi milik kita. Karena apa? Kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan yang maha mulia. Menjauhkan diri dari Allah berarti kehinaan, kerendahan. Nah, ya. Jadi itu al-mu'iz dengan al-mudhil seperti biasa ya. Untuk memudahkan, Ustazah akan share slide-nya ya. Bisa sudah ya. Oh, masih di ini. Masih dikunci nih. Baik Coba Ustazah dibuka. sebentar. Baik Ustazah. Lupa Ustazah tadi. Pastinya sambil tadi ini ya, ngebuka. Ya. Jadi al-mu'iz maha memuliakan, al-mudhil maha merendahkan. Menghinakan. Nah, ya. Jadi Ya kenapa Ustazah. sudah? Oke, kita buat lihat dulu. Share. Oh ya, bisa sudah. Nah, nih. Jadi misalnya kita tanya nih, kenapa nih kita kok nggak satu aja Ustazah? Al-Mu'idz maha memuliakan. Nanti next time, next month ya, bulan depan kita bahasnya Al-Mudzil yang maha merendahkan. Nah, ini ada alasan kenapa Al-Mu'idz dengan Al-Mudzil kita jadikan satu. Ya, oke, ini Allah maha memuliakan dan maha menghinakan. Ini adalah dua isim yang tidak boleh dipisahkan. Nggak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada,
Karena kalau dia berdiri sendiri, yang satu memanglah dia akan positif, tapi yang satunya lagi akan negatif nggak? Ya, akan jadi negatif. Makanya sementara kita mengenali asma Allah al-husna, nama-nama Allah yang indah. Jadi nggak ada yang kita dapati dari semua isim Allah tuh yang tidak indah. Maka kalau mengambil salah satu isim jadi nggak indah nggak? Misalnya nih, Ustazah cuma mengambil Al-Mu'iz, maha memuliakan indah, tapi maha merendahkan. Ya, siapa yang mau direndah-rendahkan? Nah, maka nggak boleh kita ngambilnya satu. Kalaupun misalnya kita bahaskan satu persatu, ya nggak apa-apa. Tetapi tentu saja dalam pembahasan itu kita akan tetap menggandeng antara Al-Mu'iz dan Al-Mudzil. Sama juga dengan isim Ar-Rafi wal Khafid. Nah, itu belum kita ya. Maha meninggikan, maha merendahkan. Kalau ini maha memuliakan, maha menghinakan. Sama, maha meninggikan dan maha merendahkan. Maha memuliakan, maha menghinakan. Jadi mulia lawannya hina, tinggi lawannya rendah. Jadi kita kalau cuma mengambil Allah maha memuliakan, nggak ngambil Allah maha merendahkan, atau mengambil Allah maha merendahkan, maka jatuhnya nanti negatif nama itu. Nggak lagi jadi Asmaul Husna. Ya. Kalau misalnya kita cuma ambil Allah yang maha mengazab, kan nggak pas tuh. Ya. Jadi nggak boleh yang negatif-negatif nggak boleh kalau nggak diambil secara bersamaan. Maka al-mu'idz, al-mudzir. Kemarin terakhir kita bahas as-sami, al-basir, al-alim. Nah itu sebenarnya juga boleh digandeng. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Itu gandengannya. Karena yang melihat mesti mendengar, maha melihat dan mendengar mesti maha mengetahui. Ini gandengan-gandengan seperti ini ketika dalam pembahasan ya harus kita jelaskan. Sekarang gimana sih cara memahami dua isim ini secara bergandengan? Kira-kira gimana nih? Gimana cara melihat bahwa isim Allah Al-Mu'iz dan Al-Mudzil ini akan bermakna cantik kalau dia digandengkan? Kira-kira ibu-ibu punya pemikiran apa nih tentang dua nama? Maha memuliakan dan maha merendahkan. Kita kalau madukan dua-duanya dapat hal yang cantik. Gimana cara maduinnya? Ya, gimana ibu-ibu? Karena ini nanti berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau bisa menemukan hikmah antara al-mu'iz dengan al-mudzil. Ada yang mau kasih pandangan? Ketika dia disatukan, dia akan membentuk satu hikmah yang luar biasa. Ya, gimana? Karena kalau nggak salah di Allah awal sekali Ustazah pernah ngebahas deh ini ya, dua isim yang kontradiksi ini harus digabungkan. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Mungkin ada yang masih ingat pelajaran awal-awal sekali. Pertama kali kita bahas Asmaul Husna. ya, kalau nggak salah ya Ustazah, maksudnya Iya, boleh. Allah akan Kalau nggak salah akan berarti betul. akan akan memuliakan siapa-siapa yang ingin mulia gitu. Maksudnya Allah kalau orang itu memuliakan. ingin, iya maksudnya gini, kalau orang itu ingin belajar, maksudnya kan fitrahnya kita belajar gitu misalnya kan ya, Allah akan memuliakan bagi orang-orang yang ingin belajar. Tapi kalau orang itu tidak mau belajar sesuai dengan fitrahnya ya Allah akan menghinakan, dalam artian bukan menghinakan apa ya, maksudnya ya terhina dengan dengan perbuatannya itu gitu karena dia tidak mau belajar. Itu bukan sih? Oke, boleh aja. Yang lain coba. Kita kalau ngedapatin ini bisa, kita dapat nih something poinnya. Kenapa al-mu'id al-muzil itu harus disatukan? Apa? Coba ada lagi nggak yang lain? Mungkin masih ingat-ingat dulu. Kenapa harus bergandeng? Ada? Ada nggak? Karena Allah menciptakan sesuatu berpasangan ya Ustazah. Maksudnya seperti Ya. bulan dan bintang, siang dengan malam. Oke, Jadi boleh juga. Jadi di antara semacam salah satu keseimbangan ya, iya keseimbangan keseimbangan. bahwa ada mulia, ada hina gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Jadi kita bisa dapatkan semacam satu hikmah yang luar biasa dari paduan dua kata ini, al-muiz dengan al-muzil. Sama seperti ar-rafi wal khafid.
yang maha mengazab dan maha memberi balasan gitu kan. Yu'adzibu may yasha ya wa yaghfiru liman yasha, mengazab dan mengampuni gitu. Selain dia adalah dua kata yang memang berpasangan itu indah. Ya, ada lagi silakan yang lain kalau ada yang mau kasih ininya. Ahlan, ada nggak? Oke, jadi gini. Ini nanti kita kalau mengartikannya secara berpasangan dia akan lebih indah daripada bersendirian ya. Jadi begini, ada sebagian ulama mengatakan kalau isim Allah yang berkontradiksi ini maka kita harus memaknai seperti ini. Allah tidak akan menghina kecuali Allah tidak menghinakan kecuali untuk memuliakan. Dan Allah tidak akan merendahkan kecuali akan meninggikan. Nah, ini seperti itu. Konsepnya, nah, kira-kira nyambung nggak kalau seperti itu? Gimana cara memahami Allah terkadang menghinakan untuk memuliakan dan terkadang merendahkan untuk meninggikan. Dari sebelah mana kita bisa dapatkan itu? Ya, jadi biasanya segala sesuatu yang biasanya dimulai dari sesuatu yang tidak cantik itu akan membuat semangat perubahan yang luar biasa. Anggap saja berapa banyak yang gagal, tapi setelah kegagalan itu 10 kali kekuatan akan diambil. Apalagi kalau kita bicara tentang dunia, manusia ini paling nggak suka kan kalau dihina. Manusia ini paling nggak suka kalau diremeh-remehkan, iya nggak? Direndah-rendahkan tuh suka nggak manusia itu? Biasanya dengan kalimat satu baris menghinakan, dia akan berjanji untuk memuliakan dirinya. Ya. Jadi ini yang kita sebut. Terkadang Allah menutup satu pintu, bukan menutup selamanya, lalu buat kita putus asa, lalu down, nggak bangun lagi. Ada kalanya Allah menutup satu pintu untuk membukakan kita 10 pintu. Jadi kita jangan pernah hanya melihat sesuatu dari mata zahir. Oh ini susah nih. Udah selesai cerita. Padahal di balik kesusahan berapa jalan yang akan kita buka. Nah, ya. Jadi ini akan kita ratakan semuanya dengan pada isim Allah. Jadi ketika Allah mengatakan Allah maha menghinakan, Allah maha memuliakan. Jadi Allah tidak akan menghinakan kita supaya kita jadi mulia. Dan Allah tidak akan merendahkan kita kecuali supaya kita menjadi tinggi. Jadi kalau sudah seperti ini, maka tidak ada yang namanya isim Allah itu yang negatif hasilnya. Maka selalu kita akan dihadapkan bahwa berbagai musibah, berbagai cobaan, berbagai kegagalan demi kegagalan akan melahirkan satu kesuksesan yang luar biasa enggak? Maka nanti coba tanya, rata-rata orang yang berhasil itu apa motivasinya? Karena pernah melihat kegagalan. Iya enggak? Ya, rata-rata orang yang mungkin dalam hidupnya memulai dengan kemiskinan, dia akan mencapai kekayaan. Nah, kita kalau tanya nih semua orang-orang yang sukses kalau kita tanya, ya orang-orang sukses tuh kita tanya tuh dari mana awalnya? Ya karena melihat kegagalan, kegagalan orang tua akan membuat anak termotivasi untuk membuat perubahan. Maka Masya Allah ini yang kita selalu katakan. Nggak pernah Allah hanya memberikan yang indah-indah saja dalam hidup ini. Kita nggak pernah direndahkan, nggak pernah dikritik, nggak pernah dikecil-kecilkan. Gimana mau tinggi kalau seperti ini? Selalu dipuji. Nah, kenapa kalau pujian-pujian demi pujian tuh jatuh ke bawah tanah itu nanti? Karena selalu hidupnya dipenuhi dengan pujian-pujian-pujian. Semua sesuatu yang mudah, maka akan melenakan, akan melalaikan. Tetapi sesuatu yang membuat kita dikritik, sesuatu yang membuat kita, katakanlah kita dihina, itu semuanya akan membuat kita berubah. Nah, ya. Jadi berarti ketika Allah memadukan kalimat al-mudzil, al-mu'iz dengan al-mudzil, boleh katakan seperti itu. Jadi hal yang tidak indah dalam hidup itu jangan sampai membuat kita jatuh terlalu bawah. Justru hal yang tidak indah dalam hidup akan membuat kita bercahaya. Maka selalu kita akan konsepnya nih sama nih kayak backgroundnya ini ya.
ya. Jadi backgroundnya nih hitam. Ya. Jadi kalau kita lihat ada yang indah dari hitam itu. Ada yang indah dari kegelapan. Apa? Kita menemukan cahayanya semakin terang. Ya, kalau hidup kita ini nggak gelap, gimana kita bisa menemukan cahaya? Sementara Allah adalah cahaya. Rasulullah adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Bagi orang yang tidak pernah merasakan kegelapan, bagaimana bisa menemukan cahaya Allah? Bagi orang yang hidupnya nggak diuji dan dicoba, dengan keterpurukan, dengan kesengsaraan, dengan kesakitan, dengan kezaliman, bagaimana mungkin bisa melihat Rasulullah bercahaya, Al-Quran bercahaya. Jadi berarti kalau bisa dipahami konsep ini, sebenarnya Masya Allah, kita ini kalau diuji nggak ada masalah. Kalau direndah-rendahkan nggak ada masalah. Ya, itu tidak membuat kita jadi down, tidak membuat kita jadi stres, tidak membuat kita jadi kehilangan arah, kehilangan tujuan. Karena bahkan Allah menyebut isimnya, aku maha merendah, menghinakan, juga maha memuliakan. Nah, ini yang membuat kita semacam mengatakan berarti kalau dihina-hinakan juga nggak ada masalah. Tapi kan kadang kita kan ketika dapat seperti itu, dihinakan itu kita jatuh ke bawah tanah. Kita menjadi stres, kita menjadi nggak bisa bangkit. Nah, ini yang kita sayangkan. Padahal ingat lagi, kita akan katakan Allah menutup satu pintu untuk membuka pintu yang lain. Jadi insya Allah apapun yang ada, yang terjadi pada hidup kita, dari kegagalan demi kegagalan, nggak bisa membuat kita menjadikan satu alasan kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa berubah. Oh, Ustazah, saya ini seperti ini nih nasibnya, saya ini takdirnya seperti ini. Ya sudahlah sampai akhir saya hidupnya seperti ini. Enggak. Selalu saya katakan, apalagi perempuan ya, perempuan nggak boleh cari alasan untuk tidak bangkit, tidak berkembang, tidak maju, hanya karena beberapa alasan. Ya, alasan keluarga, alasan suami, alasan anak, gitu ya. Kita akan selalu akan katakan Sayyidah Asia memilih keimanan meskipun suaminya Firaun. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh memilih kekufuran meskipun suaminya adalah nabi. Jadi berarti semuanya ada dalam pilihan kita. Semakin gelap, semakin bercahaya. Ya, semakin kita tidak menemukan cahaya dari makhluk, maka justru cahaya Allah semakin terang di hati kita, cahaya Rasulullah semakin terang di hati kita, cahaya Al-Quran semakin menerangi hidup kita ya. Jadi ini berarti untuk semua isim Allah yang berkontradiksi, bertolak belakang harus diartikan seperti ini. Allah tidak menghinakan kecuali untuk memuliakan. Allah tidak merendahkan kecuali untuk meninggikan. Allah tidak menyempitkan kecuali untuk melebarkan. Banyak ya isim Allah nanti yang seperti itu. Al-Qabid, Al-Basit, Al-Safid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil. Jadi kita akan mendapati banyak sekali Asmaul Husna yang punya makna dua hal yang berbeda. Oke, itu yang bagian yang pertama ya, yang mau kita simpulkan lebih awal. Nanti kalau misalnya ke depannya hanya sekedar kita pahami ini kita udah dapat intinya. Yang kedua, yang boleh kita artikan juga dari kalimat al-mu'iz dengan al-muzil itu adalah manusia adalah makhluk yang mulia. Ya, coba apa bukti kemuliaan kita? Apa bukti bahwa kita ini mulia? Ada bisa kasih pandangan? Akal. Ngerasa mulia nggak kita ini? Allah Iya. memberikan akal. Apa konsekuensi dari akal? Apa yang diberi oleh Allah reward dari akal kita ini? Apa? Hah? Apa yang terjadi ketika Allah memberi kita akal? Kita mendapat sujud para malaikat. Ya. Nah, sekarang ini yang membuat kita harus sadar, harus paham sejarah kita. Kita ini mulia. Kalau ditanya siapa makhluk yang lemah, tidak berdaya, bahkan dituduh akan merusak buminya, bahkan menumpahkan darah. Para malaikat pertama kali sudah mengklaim itu bahwa manusia itu wahai Allah untuk apa dijadikan khalifah? Dia menumpahkan darah, dia merusak. Masya Allah. Bahkan malaikat pun tahu
tabiat kita. Memang kalau kita katakan, wahai Allah, benar sekali apa yang diprediksi oleh malaikat itu. Benar sekali apa yang mereka katakan dulu. Bahwa yang merusak dan menumpahkan darah, ya kalau nggak jin manusia. Tapi kebanyakan manusia, karena jinnya nggak kelihatan. Yang merusak itu siapa? Yang merusak alam semesta itu siapa? Yang menyebabkan banjir itu siapa? Yang menyebabkan semuanya itu siapa? Ya Allah, buminya dikeruk, diambil, Manusia sendiri. dipotong semua pohonnya, dibunuh hewan-hewannya. Siapa itu yang melakukan? Manusia. Tapi meskipun dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, selalu lemah di hadapan nafsunya, tetapi Allah muliakan kita. Untuk kali pertama, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada manusia ini. Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kita ini nggak boleh melupakan sejarah kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia. Maka dalam surat At-Tin ayat 4 Allah sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh wahai manusia, engkau diberikan oleh Allah bentuk yang terindah. Bentuk terindah manusia ini jangan diartikan fisik atau fisiknya. Jangan katakan bahwa manusia ini dibentuk dengan bentukan yang cantik dari segi wajahnya, dari segi tubuhnya. Karena hewan juga kita akan dapati mungkin lebih cantik dari kita dari segi warna. Kalau mau berbicara tentang fisik, kekuatan bukan milik kita. Karena mungkin harimau, singa yang di hutan yang lebih hebat dari kita kan. Tubuh kita ini rentan. Tubuh kita ini cepat sekali. Dimasukin virus aja sudah dia. Yang cantik akhirnya kalau sakit, coba lihat pucat, pasi, rambut rontok, gigi tanggal, dan lain sebagainya. Kayak apa-apa yang diharapkan dari fisik ini. Jadi ketika Allah menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah sama sekali bukan mention fisiknya. Maka iblis dari awal sudah salah kaprah. Dia melihat fisik kita. Bagaimana mungkin aku mau bersujud dengan orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis melihat fisik kita. Lalu membandingkan dengan fisiknya yang tercipta dari api. Ada something yang mulia. Tapi bukan fisik kita apa? Ruh kita ini. Yang menyambung kepada akal. Menyambung ke hati. Itu yang disebut spiritual. Itu yang disebut tiupan Tuhan. Itu yang disebut akal. Itu yang disebut hati. Jadi kita ini kalau hidup nggak punya hati, udah itu. Keistimewaan kita hilang nggak ya? Itu namanya mayat berjalan. Cuma yang difokuskan dari ujung rambut sampai ujung kaki fisik aja. Yang dipikirin fisik. Tidak mau melihat yang di dalam, di balik dari yang fisik. Pusat kemuliaan, pusat keistimewaan. Jadi perhatikan ya, kalau kita cuma fokus ke fisik, dari awal iblis saja sudah menghina kita. Kalau kita fokus kepada fisik, bahkan malaikat pun sudah tahu fisik kita seperti itu. Tapi ada something yang membuat kita indah, yaitu sisi spiritual. Yang kita sebut ruh, yang kita sebut akal, yang kita sebut hati. Jadi kalau hidup bertahun-tahun hati nggak digerakkan. Kalau hidup bertahun-tahun hati nggak jatuh cinta, kecuali hanya sama manusia dan dunia. Berarti kita menghinakan nggak diri kita yang sesungguhnya? Iya. Maka Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Kamu, wahai manusia, dicipta dalam bentuk yang indah, yaitu akal, ruh, hati. Tapi kamu off-kan hati, akalnya, sehingga hatimu tidak bergerak. Kamu off-kan pikiranmu, sehingga kamu hanya memikirkan dunia. Apa memikirkan Sang Pencipta dunia, maka sebenarnya kamu sudah merendahkan dirimu. Kamu sudah menghinakan dirimu. Makanya di sini Allah sebut summa radadnahu asfala safilin. Dicipta dalam bentuk yang indah, tetapi merendahkan diri dengan apa? Tadi dengan ketidakada ilmunya itu. Meng-off-kan akalnya, ya. Jadi berarti ini yang kita katakan. Jadi ini yang kita katakan. Berarti ini nih poinnya. Kalau kita mau katakan kita ini aslinya mulia, karena kita yang diberikan oleh Allah kemuliaan. Maka kemuliaan itu ada pada
ilmu. Nanti kita lihat ya, rangkaian sujudnya para malaikat itu ada kalimat wa'allama adamal asma'a kullah. Jadi ibu-ibu ini udah bener. Kalau ibu-ibu menghentikan majelis taklimnya, ibu-ibu cuma masak saja kerjanya, cuma mikirin rumah tangga saja, ngurus rumah, tapi nggak pernah duduk-duduk seperti ini, nggak pernah mau diajak bicara tentang Allah, isim-isim Allah, sifat-sifat Allah. Maka ibu-ibu fokusnya kemana? Ya itu tadi, bolak-balik kan di situ kan, beresin rumah, buat makanan, buat minuman, ngantar anak sekolah, semua putar-putar di situ. Kak hati nggak jatuh cinta? Hati nggak bergetar, baca Quran nggak punya rasa, sholat nggak punya rasa. Kayak ini yang kita katakan berarti kita yang aslinya mulia dengan akal kita, yang kalau kita aktifkan akal itu akan nyambung ke Tuhannya, masuk ke dalam hati, dia jatuh cinta. Tapi kita off-kan, maka dia hanya mikirin materi-materi saja, maka ini yang namanya kita merendahkan diri kita. Maka untuk pertama kali ini ya, sebelum kita membahas Al-Mu'iz dan Al-Mudhir, saya selalu katakan, coba aktifkan dulu yang sebenarnya yang punya kita yang aslinya. Aktifkan akal. Buat dia berpikir, tapi bukan hanya memikirkan dunia, tapi memikirkan Sang Pencipta dunia. Maka kalau sudah memikirkan Tuhan, pasti akan nyambung ke makhluk. Maka ini yang kita sebut kemuliaan. Al-Mu'iz, siapa Allah Al-Mu'iz? Allah yang memuliakan manusia dengan akalnya. Yang mana akal itu nyambung ke hati. Jadi kalau dia sudah berakal, dia akan jatuh cinta. Dan kalau dia sudah jatuh cinta, jangan ditanya amalnya. Luar biasa. Orang yang jatuh cinta itu selalu akan kita katakan menakjubkan. Coba kita lihat semua atas nama cinta apa nggak bisa dilakukan. Apa yang nggak bisa dilakukan orang yang jatuh cinta? Ya, dan ingat cinta itu hadir setelah kita bermakrifah, mengaktifkan akal. Jadi ini yang disebut al-mu'iz, yang maha memuliakan. Sebenarnya kalau kita mau tarik kemuliaan itu di mana? Ketika Allah hadirkan kita makrifah. Maka Masya Allah, kalau Allah membuat kita hadir di sini, berbicara tentang dia lebih banyak, itulah kemuliaan yang Allah beri dalam hidup kita. Allah boleh beri saja dunia, bahkan Fir'aun pun dapat dunia, Qarun dapat dunia, ahli maksiat yang gak pernah sholat pun dapat dunia, bermaksiat siang malam dapat dunia, tapi Allah nggak pernah memberi makrifah ini. Ini yang kita sebut makrifah ini, Asmaul Husna. Allah nggak pernah memberi makrifah ini kecuali orang yang dia cintai, kecuali dengan orang yang kita sayangi. Ya, jadi mahal ini ibu-ibu harga majlis ilmu ini. Mahal harga kajian-kajian kita ini. Nggak bisa kita materikan sebenarnya. Karena dia akan menghadirkan cinta, dia akan memuliakan hidup kita dan akan mengembalikan sebenarnya apa tujuan kita yang sesungguhnya dicipta oleh Allah. Maka ada sebagian ulama mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan artinya seperti itu ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada sebagian ulama juga mengatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenali aku, bermakrifah. Jadi ini pusat kemuliaan. Maka mulia itu dengan ilmu. Ilmu itu Al-Quran. Nah, ya, jadi ini poin pentingnya ya. Nah, baru kita masuk. Apa sih isim Allah Al-Mu'iz? Apa sih isim Allah Al-Mudhir? Jadi nanti bisa kita tarik ya. Tarik kemuliaan itu pada akal kita. Dan akal itu adalah proses berpikir yang menyambung ke hati. Ya, dari hati baru muncul anggota tubuhnya yang bergerak ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih definisi al-mu'iz. Nah, secara bahasa al-mu'iz berasal dari akar kata al-izzu yang bermakna nih. Kalau disebut al-izzu itu artinya maknanya adalah kekuatan. Yang kedua kemuliaan, yang ketiga kehormatan, yang keempat kemenangan. Jadi bukan hanya maknanya mulia ya. Jadi al-mu'iz itu diartikan banyak. Boleh diartikan kekuatan.
Jadi kalau misalnya kita katakan walillahil izzah, berarti Allah punya kekuatan. Walillahil izzah diartikan kemuliaan. Al-izzah juga diartikan kehormatan. Maka ada sebagian mungkin ibu-ibu dengar ya kalimat saya ini menjaga izzah Ustazah. Ada nggak pernah dengar nggak kalimat itu? Ibu-ibu pernah dengar nggak kalimat saya ini menjaga izzah? Pernah. Ya, iya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Saya nggak mau menunduk di tengah manusia. Saya nggak mau menjilat manusia karena saya punya Tuhan yang maha tinggi. Bagaimana mungkin saya merendahkan dengan makhluk? Maka ini yang kita kadang suka menyebutkan, oh saya ini punya izzah, Ustaz. Nggak bisa saya lakukan itu. Itu merusak izzah saya. Jadi seorang mukmin nggak semua hal bisa dia lakukan. Kalau itu merusak kehormatannya, merusak agamanya, harga dirinya, harga agamanya, kan dia nggak lakukan itu. Maka maksiat dan dosa itu merusak kehormatan. Maksiat dan dosa itu mau dibayar bagaimanapun nggak akan kita lakukan. Nah itu merusak kemuliaan kita di hadapan Allah. Ya, jadi berarti al-izzu, al-mu'iz berarti boleh diartikan memberi kekuatan, memberi kemuliaan, boleh juga diartikan memberi kehormatan, dan yang terakhir memberi kemenangan. Maka al-izzah itu boleh juga dikaitkan dengan kemenangan. Jadi kalau Allah menangkan umat Islam dalam pertempuran, berarti Allah memberikan kemuliaan atau al-izzatu. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan walillahil izzatu, berarti kemenangan milik Allah, kemuliaan milik Allah, kehormatan milik Allah, kekuatan milik Allah. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita ambil dari segi bahasa ya. Nah, sekarang dari segi istilah Allah Al-Mu'iz itu apa? Salah satu sifat Allah yang menunjukkan bahwa hanya Dia yang memiliki otoritas. Otoritas itu kemutlakan. Otoritas itu kekuasaan, ya. Jadi hanya Allah yang memiliki otoriti, wilayah yang mutlak untuk memberikan kemuliaan, kehormatan, kekuatan kepada makhluknya baik di dunia maupun akhirat. Jadi maksudnya begini, tidak ada selain Allah yang bisa memuliakan kita. Tidak ada selain Allah yang menghinakan kita. Jadi kalau dihina makhluk harus jatuh ke bawah. Kenapa harus hidupnya susah? Karena dihina makhluk. Selama Allah nggak menghina kita, selama kita bersama Allah, maka penghinaan makhluk bagi kita sebenarnya tidak jadi masalah. Ya paling kita bersedih, tapi jangan sampai terlalu bersedih. Maka kalau sudah melihat Allah adalah pemilik kemuliaan, pemberi kemuliaan, pemberi kehormatan, maka sebenarnya kita ini tidak terlalu berlebihan menanggapi komentar makhluk. Jangan sampai ada yang komen terus 3 hari 3 malam pening kepala kita. Ya, jadi ini yang kita katakan. Jadi berarti yang memuliakan hanya Allah, yang menghormati hanya Allah, yang memenangkan hanya Allah. Berarti makhluk itu apa Ustazah? Makhluk itu hanya tambahan. Jadi kalau Allah ingin memuliakan, gerakkan hati makhluk untuk memuliakan kita. Kalau Allah mau merendahkan atau mau menghinakan, maka makhluk juga menjadi alat untuk menghinakan kita. Ya. Jadi itu cuma sekedar tambahan dan itu tidak bisa dijadikan hakikat yang sesungguhnya. Maka kemuliaan yang sesungguhnya adalah milik Allah. Pemberi kemuliaan yang sesungguhnya adalah Allah. Jadi berarti kalau seperti ini ceritanya, mendekati Allah satu keniscayaan nggak untuk mendapat kemuliaan? Ya ibu-ibu. Jadi kalau kita mendekati Allah, otomatis itu kemuliaan akan menjadi milik kita. Kalau kita menjauhi Allah, maka kehinaan jadi milik kita. Melakukan ketaatan berarti menjadi mulia. Melakukan maksiat dan dosa berarti menjadi hina. Nah ini intinya al-mu'iz dengan al-muzi. Ya. Jadi berarti kalau kita katakan al-mu'iz itu adalah otoritas mutlaknya milik Allah. Jadi ibu-ibu gak usah nyari kemuliaan di tengah manusia. Untuk apa menghamba kepada manusia? Semakin kita menghamba kepada Allah, semakin tinggi derajat kita. Tapi semakin kita
meninggi di hadapan Allah, semakin rendah kita di hadapan Allah. Maka ini yang kita katakan, maka ubudiyah itu adalah ketundukan. Ibadah itu adalah azillu, kerendahan. Ya, maka Allah tinggikan. Jadi kita nggak menunduk di hadapan manusia sebenarnya. Kalau sudah mengatakan Allah pemilik kemuliaan, Allah yang memuliakan, maka sebenarnya nggak ada dalam konsep kita boleh menunduk di hadapan manusia. Kalau misalnya kita sama suami gimana Ustazah? Sama orang tua gimana Ustazah? Itu kan perintah Allah. Kenapa coba harus menghormati suaminya? Karena Allah perintah. Kenapa harus menghormati orang tuanya? Karena perintah. Kenapa seorang rakyat harus taat kepada pemimpinnya? Karena Allah perintah. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak akan kita buat. Maka ini semuanya yang kita katakan bahwa apa-apa yang kita lakukan semua dasarnya Allah. Maka di sini kita akan tarik kesimpulan bahwa menghamba akan membuat kita, menghamba kepada Allah akan membuat diri kita mulia. Menghamba kepada manusia akan membuat diri kita hina. Coba saja menjadi hamba manusia, hamba harta, hamba kekuasaan, apalagi hamba ilmu, bahkan ilmu. Saya katakan juga, ilmu ini bukan kita mencari tanpa tahu tujuan kenapa berilmu. Berilmu untuk menunduk sama Allah. Berilmu untuk supaya jatuh cinta sama Allah. Berilmu supaya kita menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah. Bukan berilmu karena suami, karena orang tua, karena siapa-siapa. Itu tambahan saja. Maka Masya Allah, kalau kita mencari ilmu untuk menggunakan ilmu itu, beribadah kepada Allah, ini cantik niat kita dalam menuntut ilmu. Maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang luar biasa di depan kita ya. Jadi berarti kalau kita katakan kemuliaan itu adalah al-mu'iz secara istilah adalah Allah satu-satunya pemilik kemuliaan dan Allah satu-satunya pemberi kemuliaan. Manusia kemuliaannya hanya percikan dari kemuliaan Allah. Nah, itu. Yang kedua ya, kalau sudah ada al-mu'iz kita definisikan al-muzil. Al-muzil dari kata azzil, azzillu. Pakai za ya, azzillu. Yang berarti kelemahan, kehinaan atau kerendahan. Maka Allah juga maha menghina. Allah juga maha merendahkan. Allah juga maha melemahkan. Tapi siapa yang Allah lemahkan? Tentu saja hamba-hamba yang kafir. Hamba-hamba yang bermaksiat. Hamba-hamba yang tidak mengenali Tuhannya. Hamba-hamba yang kenal tapi tidak melakukan perintah. Itu dihinakan oleh Allah. Direndahkan oleh Allah. Dilemahkan oleh Allah. Jadi berarti sekarang kalau kita katakan al-mu'iz al-muzil berarti standarnya adalah Allah. Kita mulia karena Allah muliakan, kita rendah kalau Allah rendahkan. Nah, sekarang kita ambil yang terakhir ini ya. Kita akan katakan nih, secara istilah al-muzil adalah sifat Allah yang menunjukkan bahwa hanya Dia. Nah, jadi kalau sudah disebut al-mu'iz dengan al-muzil, maka nggak boleh dijadikan sekutu dalam memuliakan dan dalam menghinakan. Jadi kemuliaan hanya milik Allah, diberi oleh Allah. Kehinaan hanya milik Allah dan diberi oleh Allah. Jangan mengambil manusia sebagai sekutu daripada Allah. Jadi berarti kita ini nggak nunduk kecuali sama Allah. Ya. Jadi kita ini hanya menunduk pada Allah, menghinakan diri kita pada Allah, hanya berserah kepada Allah, tidak mengambil makhluk. Nah, ya. Jadi ini yang kita katakan berarti tadi kalau secara bahasa maknanya tadi ada beberapa makna. Secara istilah sebenarnya dia akan mengambil makna lagi bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik kemuliaan dan pemberi kemuliaan. Hanya Allah satu-satunya pemberi kehinaan dan nauzubillah summa nauzubillah Allah nggak pernah hina, tetapi Allah menghinakan. Jadi ada al-mu'iz maha memuliakan, yang kedua al-mudzil maha menghinakan ya. Jadi menghinanya itu atas dasar tadi karena si hamba tidak taat sama Allah. Nah, kita lihat nih bagian ini. Apa sih alasan Allah memuliakan? Apa sih alasan Allah menghinakan? Harus tahu ya alasannya kenapa kita bisa jadi mulia, kenapa kita bisa jadi hina. Nah, ini Allah memuliakan ahli ketaatan.
inilah kemuliaan sejati. Nah, ini Ustazah terjemahkan dari poster yang samping kanan ini ya. Huwa al-mu'iz li ahli ta'atihi. Al-mu'iz adalah Allah memuliakan ahli ketaatan. Wa hadza izzun haqiqiyun. Inilah kemuliaan sejati. Nah, ini tadi yang sudah Ustazah muqaddimah. Jadi kemuliaan sejati itu adalah pada ketaatan. Jadi kita mau sehebat apapun dipuji manusia, kita mau dimuliakan manusia, mau ditinggi-tinggikan manusia. Kalau kita nggak punya ibadah sama sekali, apa maksudnya? Apa yang dibanggakan dari kemuliaan yang didapat dari manusia, sementara kita nggak punya apa-apa di sisi Allah dari ketaatan. Ya. Jadi jangan sampai nanti mengejar kemuliaan makhluk, akhirnya hina di hadapan Allah karena nggak punya waktu untuk Allahnya. Ya, hanya berlomba dengan makhluk supaya dilihat makhluk lebih mulia, supaya dilihat makhluk lebih oke. Akhirnya dia nggak punya waktu untuk Allahnya. Maka ini sangat-sangat disayangkan. Maka kalau ditanya, kemuliaan sejati itu apa? Taat sama Allah. Kemuliaan sejati itu apa? Ibadah sama Allah. Jadi kalau nggak taat, apa yang bisa dibanggakan? Nah, itu ya. Kemudian orang yang taat kepada Allah itu mulia meskipun di dunia ia fakir dan tidak ada penolong nih. Fa innal muti' lillah azizun wa in kana faqiran laisa lahu a'wad. Jadi ahli ketaatan, ahli ibadah, ahli Allah, ahli Rasulullah, ahli Qur'annya, ahli agama. Itu mereka mulia meskipun mereka fakir. Jadi mungkin ibu-ibu melihat ada ulama, Masya Allah, dibandingkan ibu-ibu, berapa itu bandingnya hartanya? Ya ibu-ibu, udah ngelihat Ustadz itu, ya Allah, Ustadz tuh rumahnya biasa aja. Tapi kita akan melihat ini orang yang bermakrifat tapi beramal ya. Jadi dia tetap mulia karena dia punya ilmunya, punya amal. Meskipun di mata manusia dia fakir. Ya. Tapi sebenarnya kemuliaan itu bukan soal kekayaannya, bukan soal kekuasaannya. Maka ada hamba Allah yang punya makrifah luar biasa. Ada hamba Allah yang mengamalkan makrifahnya sampai kepada Allah meskipun di dunia dia ada dalam kondisi sederhana. Maka kita akan lihat begitulah Rasulullah kan. Coba sekarang Ustaz tanya, apakah Rasulullah punya istana di dunia? Rasulullah bahkan mengikat perutnya dengan batu ketika lapar. 3 hari dapur Rasulullah nggak ada kepulan apinya karena nggak ada yang bisa dimasak di situ. Tetapi Masya Allah, Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Para sahabat, Bilal bin Robah, itu kalau dilihat dari fisik, dilihat dari kondisi, mungkin kita akan lihat Masya Allah, segini orangnya. Tapi Masya Allah mulia, bahkan sandalnya terletak di surganya Allah. 10 sahabat dijamin ahli surga. Mereka masih hidup, tapi nama mereka sudah diabadikan. Akan mendapati surga Allah. Enggak semuanya pemilik kekayaan, enggak semuanya pemilik wajah yang bagus, tidak semuanya pemilik kekuasaan. Maka ini yang kita katakan, seorang hamba yang taat kepada Tuhannya mulia meskipun dia fakir di dunia. Ahli maksiat tetap aja rendah, hina. Meskipun dia pemilik kekuasaan, dia pemilik kekayaan, dia pemilik kecantikan. Jadi kalau sekarang kita ubah standar manusia. Kan manusia kan begitu kalau melihat mulia, ya, yang punya kuasa. Coba kalau kita katakan siapa tuh deretan VVIP kalau duduk. Nah, makanya standar itu sudah lama Allah ubah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya. Yang mulia di sisi Allah bukan yang paling kuasa. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang punya segalanya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi jadilah ahli harta yang bertakwa. Baru mulia. Jadilah ahli kuasa yang bertakwa.
Jadilah juga pemilik segalanya. Silakan miliki dunia, tapi jadi orang yang bertakwa. Sebenarnya kalau takwa diartikan secara simpel ya taat, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Silakan jadi orang kaya. Kita tidak membenci jadi orang kaya, jadi orang cantik, jadi orang punya kuasa. Tapi jadikan kekayaan menuju pada ketakwaan. Jadikan kecantikan menuju pada ketakwaan. Maka ini yang disebut mulia ya. Jadi sebenarnya secara umum ini yang disebut al-mu'idz wal muzil. Berarti intinya ahli ketaatan hidupnya mulia dan dimuliakan Allah. Ahli kemaksiatan dan dosa hidupnya hina dan dihinakan Allah. Jadi kalau kita sudah dihinakan oleh Allah, apa buatan manusia yang bisa memuliakan kita? Kalau kita sudah dimuliakan Allah, apa kehinaan manusia yang bisa kita kira? Kan inti kita adalah Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, maka penghinaan makhluk nggak akan besar di hati kita. Kalau Allah sudah hinakan, maka pujian makhluk pun tidak akan berarti di hati kita. Ini yang disebut al-mu'iz dengan al-muzil. Oke, kita masuk dikit. Bagaimana sih pandangan para ulama berkaitan dengan al-mu'iz dengan al-muzil? Nah, pandangan ulama ini sebenarnya berdasarkan pada ayat ini. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara di dalam Al-Qur'an ada nggak kalimat al-mu'iz? Ada nggak di dalam Al-Qur'an kalimat al-muzil? Ada nggak di dalam Al-Qur'an al-izzah? Ada nggak di dalam Al-Qur'an az-zillah? Oke, kita lihat ini Ustazah ambil contoh 2 surat saja ya. Yang pertama surat, jadi kalau bicara tentang al-mu'iz dengan al-muzil ada di dalam surah Ali Imran ayat 26. Ibu-ibu sudah dijadikan wirid belum ini? Ini ayat ini sering dibaca nggak ketika baca wirid? Ada nggak ini Arab ini? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang suka ngamalin ini ayat ini? Ada nggak yang baca ini setiap habis sholat? Ya, ibu-ibu ada nggak? Kira-kira baca nggak ini? Ya, Siapa yang ada. suka baca? Itu biasa Azahra suka baca maksurat ya, bukan zikir pagi dengan petang ya. Zikir pagi ya. Ada nggak nih Azahra? Kalimat ini ada nggak? Ibu-ibu perasaan nggak kalimat ini ada Iya, nggak? ada Ustazah. Qulillahumma malikal mulki. Ini dijadikan collection ini sama para ulama. Nggak akan membaca zikir pagi dan petangnya kecuali ayat ini ada. Kita juga biasanya menjadikan zikir, wirid kita ba'da sholawat ya, ba'da setelah sholat 5 waktu nih apalin. Jadi ibu-ibu yang belum menghafal coba hafalin ini ya. Nah, karena ayatnya cantik. Ayatnya bunyinya keimanan yang luar biasa. Kita akan katakan, Kul Allahumma, katakanlah, Tuhan kami, Malikal mulki. Dia pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Tutil mulka man tasha. Dia kalau dia berkehendak dia beri kekuasaan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kalau dia berkehendak dia boleh menarik kembali kekuasaan itu. Jadi mudah saja bagi Allah. Dikasih Firaun dimuliakan. Mulia atas dasar dunia ya. Dimuliakan maka dijadikan raja. Sampai-sampai kepada level mengaku jadi Tuhan. Tapi kekuasaan itu ditarik oleh Allah. Hanya sekelip mata tenggelam dalam lautannya. Sekarang jadi sejarah. 6 mayatnya diawetkan. Setiap waktu manusia akan melihat, oh ini laknatullah alaihi. Ini contoh manusia yang menyombongkan diri. Itu Firaun sengaja diselamatkan fisiknya. Kenapa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau menyombongkan diri, mau sombong seperti apa. Firaun contohnya, sudah pemilik kekuasaan, pemilik kekayaan. Apa yang nggak dia miliki? Semua laki-laki di zamannya tunduk. Yang nggak tunduk itu masih toh dengan Sayyidah Asia. Ya. Tetapi Allah musnahkan, Allah hilangkan kekuasaan ya. Jadi Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha
Biyadikal khair. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Nah, di sini nih ada kalimat Allah memberikan kekuasaan bagi yang dia miliki, Allah juga mengambil kekuasaan bagi yang dia kehendaki. Allah memuliakan yang dia kehendaki dan Allah merendahkan atau menghinakan yang dia kehendaki. Biyadikal khair. Nah, coba lihat ya, kalimat penutupnya biyadikal khair kan? Jadi harus tahu nih kenapa kok jadinya tetap khair. Karena Allah nggak menghinakan kecuali untuk meninggikan. Nah, ya, andai Firaun itu bisa diselamatkan, mungkin dia bertaubat, maka dia jadi mulia. Tapi masalahnya dosanya sudah terlalu besar, kesombongannya terlalu besar, sehingga dia mau bertaubat padahal sudah terlambat. Firaun itu terlalu lambat itu bertaubatnya. Dan ternyata maksiatnya terlalu banyak. Dan sampai akhir hidupnya. Coba kalau dia berhenti. Ya, pasti Allah muliakan. Ini sudah mau di kerongkongan, sudah mau mati, baru mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Sudah terlambat nggak? Taubatnya Firaun sudah terlambat nggak? Iya, dia baru mengakui Tuhannya Nabi Musa ketika ajalnya sudah di kerongkongan. Nah ini muslimat semuanya kalau sudah di kerongkongan ya nggak bisa lagi taubat itu diterima. Jadi kalau sudah dekat kematian ya susah untuk mendapatkan perkabulan dari taubat kita ya. Biadikal khair. Maka di sini ada kalimat intinya. Semuanya yang baik itu di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ada satu ayat lagi yaitu surat Al-Munafikun ayat 8 nih. Kalau yang bicara tentang Al-Mu'iz dengan Al-Muzil. Yaquluna la irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Walillah. Nah, coba perhatikan di sini kalimatnya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikin la ya'lamun. Maka kalau diartikan kemuliaan itu milik siapa? Satu, milik Allah. Dua, milik Rasulullah. Ketiga, milik siapa? Orang-orang mukmin. Cuma tiga itu aja yang punya kemuliaan. Maka kita nggak akan mengatakan mulia kalau nggak tahu Allahnya, nggak tahu Rasulullahnya, nggak tahu agama Allahnya. Maka di sini yang kita katakan kemuliaan itu diidentikan dengan Allah. Nah, Allah pemilik yang paling utama, mutlak. Kemudian Rasulullah, kemudian orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Jadi kalau ingin mulia, cintai Allah, cintai Rasulullah, dan cintai agama Allah. Baru kita disebut mulia ya. Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin ya. Jadi berarti kalau ditanya al-mu'iz al-mudhil di dalam Al-Qur'an, maka dalil yang paling kuatnya ada di dalam dua surat ini. Nah, apalagi kalau ini ya. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dari kalimat tu'izzu jadi al-mu'izzu. Dari kalimat tudzillu jadi mudzillu, memuliakan dan menghinakan. Oke, kita balik lagi. Nah, apa kalau kita mau luaskan apa makna al-mu'iz dengan al-muzil? Nah, ini Ustazah kutip ada beberapa pandangan para ulama ya berkaitan dengan kalimat al-izzah dengan az-zillah. Pertama, kita bahas dulu al-mu'iz ya, maha memuliakan. Nanti page berikutnya kita bahas yang menghinakan. Allah adalah zat yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendakinya melalui berbagai cara. Nah, sekarang bagaimana cara Allah memuliakan kita? Satu, boleh jadi diberinya kekuasaan, diberikannya kemenangan, ilmu, amal yang baik. Namun kemuliaan sejati adalah kemuliaan yang terkait dengan keimanan, ya. Jadi boleh jadi standar manusia tetap kita pakai. Manusia kan kalau melihat orang kaya katanya mulia, orang punya kuasa katanya mulia. Orang cantik juga katanya mulia dan lain sebagainya. Itu standar manusia. Boleh saja. Ya. Jadi kalau Allah muliakan dengan memberi kita harta, alhamdulillah. Allah muliakan memberi kita ilmu, alhamdulillah. Kita diberi wajah dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tapi itu bukan kemuliaan hakiki. Kemuliaan hakiki yang mana? Yang berkaitan dengan hati, keimanan. Jadi kalau benar-benar mau mendapat kemuliaan hakiki, maka perbesar keimanan kepada Allah. Perbesar kecintaan kepada Allah. Perbesar kedekatan kepada Allah. Bagi Allah
hanya dapat kehinaan. Nah, ya. Jadi ini yang kita katakan. Yang kedua, kemuliaan milik Allah secara mutlak. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kemuliaan itu dapat Allah karuniakan kepada hambanya melalui pemberian nikmat perlindungan, keberhasilan atas musuh-musuhnya. Nah, ini yang kita sebut tadi ada kemenangan ya. Jadi kalau misalnya kita katakan Allah memuliakan umat Islam dengan memenangkan dalam pertempuran, nah itu bisa juga kita katakan. Jadi Allah memuliakan boleh dengan memberikan kekayaan, memberikan keilmuan, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Ya kan kalau kita punya harta kita menjadi kuat. Kalau kita punya kuasa kita menjadi kuat. Nah, itu semua sebenarnya termasuk kemuliaan, tetapi hanya sebatas kemuliaan duniawi. Maka harusnya digunakan kemuliaan duniawi itu untuk akhirat. Yang ketiga, Al-Mu'iz adalah nama Allah yang menunjukkan keindahan rahmatnya. Kemuliaan yang Allah berikan tidak hanya berbentuk kekayaan atau status sosial, tetapi juga kedekatan kepada Allah dan perlindungan dari kehinaan. Jadi intinya kemuliaan itu bukan hanya sebatas di dunia, tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan akhirat. Karena dunia musnah, dunia sementara, dunia bukan tempat sesungguhnya. Maka kalau mencapai dunia saja tidak selamat di akhirat, belum tentu dapat kemuliaan yang sesungguhnya. Nah, boleh disimpulkan ya. Dari sini kita boleh simpulkan bentuk kemuliaan yang Allah berikan tuh ada tiga. Satu, kemuliaan duniawi. Dua, kemuliaan spiritual. Tuh tadi ukhrawi, akhirat. Oh, spiritual ya. Lain lagi nih. Spiritual tuh mengarah kepada ruh tadi. Yang ketiga, baru kemuliaan akhirat. Gimana coba cara ngininya? Pertama kalau disebut kemuliaan duniawi, pokoknya segala sesuatu yang dilihat indah oleh makhluk itu kemuliaan duniawi. Ya, kemuliaan duniawi. Jadi kita akan katakan ya wajar kalau makhluk hanya melihat dunia. Maka kalau ditanya siapa yang mulia, yang paling kaya, siapa yang mulia, yang paling kuasa, siapa yang mulia, yang paling cantik, siapa yang mulia, yang nasabnya bagus. Nah, ini namanya kemuliaan duniawi. Yang kedua, kemuliaan secara rohani. Nah, apa itu? Keimanan, ketakwaan, amal soleh yang semuanya membuat dia mulia di sisi Allah. Jadi ada yang namanya kemuliaan jasmani, ada kemuliaan rohani. Kalau kemuliaan rohani kan tadi sudah Ustazah awali tadi. Yang namanya ruh ini yang paling mulia kan daripada fisiknya. Karena ruh ini yang mendapat sujud para malaikat karena dia hati yang sudah diberi ma'rifat. Dan yang ketiga baru kemuliaan ukhrawi. Nah, kemuliaan ukhrawi tentu saja adalah surga Allah dan memandang wajah Allah. Cuma itu aja. Kemuliaan surga itu cuma dua. Satu, kemuliaan akhirat itu cuma dua. Satu masuk surga terus memandang wajah Allah. Nah, jadi kita mudah-mudahan dengan mempelajari isim Allah Al-Mu'iz, maka kita mendapatkan harapan bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan duniawi. Masya Allah, Alhamdulillah jika Allah mudahkan rezeki sehingga kita punya harta berlebih. Alhamdulillah kalau di dunia juga kita diberi oleh Allah ilmu sehingga boleh berbagi ilmu. Alhamdulillah juga kalau ternyata di dunia kita diberikan oleh Allah fisik yang sehat, wajah yang lumayan. Alhamdulillah, kita akan tetap syukur kepada Allah. Ya, maka itu yang namanya kemuliaan duniawi. Yang kedua kemuliaan tadi spiritual. Nah sekarang kalau ditanya nih mana yang kemuliaan hakiki itu yang mana? Yang jasmani apa yang rohani? Nah kemuliaan kemuliaan yang sesungguhnya itu yang mana? Kemuliaan yang sesungguhnya Pak? Nggak boleh Rohani. kita hanya, ya Rohani. jangan sampai mengambil standar dunia dengan mengatakan mulia itu hanya secara jasmani. Jadi akhirnya orang kaya melihat orang fakir dengan pandangan hina. Orang cantik melihat yang nggak cantik dengan pandangan menghina, melalaikan. Ya, perhatikan. Meskipun kita katakan kemuliaan duniawi itu ada, tapi itu nggak boleh dijadikan standar. Jangan pernah melihat manusia hanya dilihat dari wajahnya. Ini wajahnya cantik, saya jadi kawanan sama dia. Wajahnya biasa aja. Wajahnya kayaknya nggak enak dipandang, nggak mau temenan. Jadi nauzubillah summa nauzubillah. Ini kayaknya orang kaya, kita bersahabat aja sama dia, kita deket sama dia karena dia orang kaya.
oh suaminya punya kekuasaan gitu. Enggak, ini enggak menjadikan kemuliaan yang sesungguhnya. Maka kalau mau kita katakan kemuliaan yang sesungguhnya cuma yang nomor 2 dan nomor 3. Yang ini nih sebenarnya cuma kemuliaan yang semu saja. Tapi kalau seandainya kemuliaan dunia ini boleh membawa kita pada kemuliaan akhirat, kenapa enggak? Coba gunakan wajah yang cantik itu supaya orang itu dekat sama Allah. Bisa nggak? Coba gunakan harta yang banyak itu untuk supaya orang-orang dekat sama Allah. Bisa nggak? Maka ini yang benar-benar kemuliaan. Bahwa Allah beri kita kemuliaan dunia, tapi dengan kemuliaan dunia ini menghantar kita pada kemuliaan akhirat. Menghantar kita pada sisi spiritual yang luar biasa. Jadi Masya Allah. Kalau bisa dipadukan antara kemuliaan dunia dengan kemuliaan akhirat itu cantik. Nah Allah suka orang yang cantik. Allah suka Allahu jamil, yuhibbul jamal. Allah suka orang-orang yang kuat. Allah suka orang-orang yang kaya. Maka gunakan semua kemuliaan yang Allah bagi di dunia untuk mencapai kemuliaan akhirat. Jangan sampai kemuliaan dunia justru menghalangi kemuliaan akhirat dan kemuliaan spiritual tadi. Semakin kaya, semakin kering kerontang hatinya. Semakin difokuskan pada dunia sehingga tidak hadir cinta, ini merugikan. Nah, kalau sudah hatinya sudah kering kerontang, maka nanti ukhrawinya juga akan terjejaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi yang kedua. Bagian yang kedua nih al-muzil ya. Allah juga zat yang memberikan kehinaan. Kehinaan itu ditimpakan kepada makhluk sebagai bentuk hukuman atas. Nah, nih. Siapa saja yang dihinakan Allah? Makhluknya. Siapa saja makhluk itu? Nih, satu, sombong, kufur, ahli maksiat. Jadi kalau kita katakan lawan dari kemuliaan Allah tadi, maka kesombongan pasti akan dihina Allah. Kekufuran pasti akan dihinakan Allah. Satu lagi maksiat, 3 ya. Jadi kalau mau hidup mulia, ambil lawan dari 3 ini. Kalau mau hidup hina, ambil saja ini. 1, kesombongan. 2, kekufuran. 3, kemaksiatan. Kehinaan bukan hanya berupa kehilangan kekayaan atau status nih. Ya. Kehinaan bukan berarti kita jadi miskin, jadi hina. Kita statusnya direndahkan. Jadi awalnya pejabat jadi orang biasa itu namanya menghina, enggak sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya kehinaan adalah ketika kita nggak dapat hidayah. Hidayah ilmu nggak dapat, hidayah amal nggak dapat. Ya, nggak pernah masuk majlis taklimnya, nggak pernah mendengar tentang Allahnya, nggak pernah baca Al-Qur'annya, nggak pernah menangis untuk Allahnya, nggak pernah bersedih, senang untuk Allahnya. Semua hanya fokus ke dunia. Nah, ini yang sebenarnya kehilangan yang sesungguhnya. Ini yang disebut kehinaan yang sesungguhnya. Jadi Masya Allah, kalau kita sayang nih sama kawan-kawan kita, kalau kita benar-benar ingin mereka menjadi mulia, maka ambil tangan mereka, ajak mereka balik lagi. Kajian, tetap baca Quran. Jangan sampai mereka larut dengan dunia, sibuk disibukkan. Oke, itu sahabat. Suami juga. Ini kita kalau mau membuat suami kita mulia di hadapan Allah, jangan biarkan suami itu cuma pergi pagi, balik petang, pergi pagi, balik petang, cuma cari harta, cuma melebarkan rumah, cuma memewahkan keretanya, mobilnya. Padahal kualitas sholat suami nggak pernah kita pikirkan. Kualitas puasa suami nggak pernah kita pikirkan. Anak juga. Jadi jangan sampai kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi, fisik-fisik yang oke, ternyata nggak didasari dengan ruh yang oke. Dan Ustazah nampak sekali ya, banyak di zaman sekarang nih fisiknya aja yang cantik. Biar ruhnya kosong. Wajah sudah rupawan, ganteng. Dilihat, wah motornya besar, bagus. Ternyata ditanya sholat subuh nggak sholat subuh ternyata. Nah ini yang namanya dapat kemuliaan dunia, tapi kehilangan kemuliaan spiritual. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi kalau dilihat wajah cantik, tapi ternyata kosong dari sisi kerohanian. Ya, jadi berarti bagaimana mereka bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah kalau seperti itu. Ya, jadi berarti kalau misalnya kehinaan, nah berarti dia lawan dari kemuliaan tadi, berarti kehinaan duniawi, kehinaan spiritual, kehinaan akhirat. Nih, jadi ada 3 nih.
kehinaan duniawi itu apa? Hilang status, kekuasaan, penghormatan, ya masuk penjara gitu ya. Corruption dan lain sebagainya. Nah, ini kehinaan duniawi. Yang kedua, kehinaan spiritual, melakukan dosa, maksiat, putus hubungan dengan Allah. Yang ketiga, di akhirat dihinakan Allah dengan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Diharamkan dari memandang wajah Allah. Itulah kehinaan akhirat. Jadi ini level-levelnya ya. Jadi kehinaan dunia, di atas lagi yang lebih hebat adalah kehinaan spiritual, di atasnya lagi adalah kehinaan akhirat. Nah, kalau sudah dihinakan di akhirat sudah nggak punya jalan keluar kita. Kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengatakan kalau sudah masuk neraka Allah kunci nerakanya, nggak bisa keluar sama sekali, nggak ada penolong. Jadi kalau sudah sampai di situ udah nggak ada lagi jalan untuk kita kembali. Kalau di dunia masih oke, masih dihina manusia tuh masih oke, masih fakir di dunia tuh masih oke. Kalau sudah fakir di akhirat maka nggak ada cara jalan keluar ya. Jadi ini secara umum ya yang kita boleh sampaikan berkaitan dengan Al-Mu'iz dengan Al-Muzil. Nah sekarang Ustazah cuma lebarkan sedikit saja. Nah ini hubungan antara Al-Mu'iz dengan Al-Mu'iz dengan Al-Muzil dalam kehidupan. Nah tadi siapa tadi yang mengatakan ada keseimbangan? Ada pasangan. Nah, jadi kalau kita Pasangan katakan, iya, Mbak Silvi tadi ya mengatakan betul sekali. keseimbangan. Jadi Al-Mu'iz dengan Al-Muzil itu menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Bahwa Allah nggak hanya memuliakan, tapi Allah menghinakan. Allah nggak hanya menghinakan, tapi Allah memuliakan. Oke, sekarang misalkan. Ketika Allah menghinakan kita sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita ini dihina oleh Allah, kita nggak tahu apa-apa tentang Allahnya, nggak tahu syariatnya. Tapi sekarang Allah beri kita kemuliaan nggak? Kita hijrah, kita berjumpa dengan sahabat-sahabat yang soleha. Jadi berarti nggak ada ceritanya penghinaan sampai akhir, nggak ada juga pemuliaan sampai akhir. Maka adanya Al-Mu'iz, adanya Al-Muzil, tadi sama tadi yang di awal Ustazah katakan. Meskipun kita nggak ada cahaya dalam hidup, apakah kita akan berhenti lalu putus asa? Nggak. Ya, nggak apa-apa dihinakan. Nggak apa-apa kita dizalimi. Nggak apa-apa kita semuanya mungkin dikecilkan. Mungkin Allah punya cara ya, supaya kita kembali ke Dia. Nah, jadi berarti kita kalimat Al-Mu'iz, Al-Muzil ini ada 3 nih poinnya. Pertama, keseimbangan kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah memuliakan, Allah juga bisa menghinakan. Sama seperti kalau Ustazah katakan kalau Allah bisa membuat kita punya mata 2, cantik nggak mata 2 nih? Cantik. Allah juga boleh buat mata 3, mata 4. Ya, Allah juga boleh menghilangkan mata, setengah mata. Jadi kalau Allah boleh membuat kita melihat, Allah juga boleh melihat kita buta. Maka ini keseimbangan kekuasaan Allah. Nah, kalau manusia biasanya gagal produk ya. Kita sebut gagal produk kan. Dia nggak sengaja kan buat itu kan. Misalnya ada buat baju, tiba-tiba ada satu baju yang sobek, makanya dijual satu gratis satu gitu, yang satunya sobek. Nah, itu kan gagal produk karena kelemahan manusia. Kalau Allah nggak pernah seperti itu. Ya. Jadi Allah memuliakan, Allah menghinakan, Allah menjatuhkan, Allah meninggikan itu haknya Allah. Kita pun nggak punya wilayah di situ. Mau mempertanyakan, wahai Allah, kenapa itu dimuliakan? Ini kenapa direndahkan? Kenapa wahai Allah itu yang punya mata 2, itu kenapa punya mata 3? Nggak ada pertanyaan itu. Itu hak mutlak Allah. Ya, yang kedua, kesempatan untuk bertaubat. Tadi, kalau kita memang sengaja jatuh, ternyata kita memang terjatuh, hidup kita penuh dengan kegelapan, karena ada Al-Mu'iz, bukan hanya ada Muzil, maka di situ terbuka harapan. Tadi Al-Muzil dihinakan oleh Allah apa? Karena bermaksiat. Dihinakan oleh Allah kenapa? Karena banyak nggak bermakrifah, nggak tahu apa-apa tentang Allahnya. Maka ada pintu taubat. Insya Allah kalau kita kembali bermakrifah, kembali beramal, ya, kembali menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, insya Allah kita akan dimuliakan Allah. Jadi kesempatan untuk bertaubat. Yang ketiga, peringatan bagi manusia. Nah, kemuliaan dan kehinaan semuanya adalah ujian. Ini kalau berhubungan di dunia ya. Kemuliaan, kehinaan, apalagi itu datangnya dari manusia itu hanya sebatas ujian. Kalau ternyata dihina kita semakin dekat sama Allah, itu namanya lulus ujian.
ini dimuliakan makhluk tambah jauh dari Allah berarti nggak lolos dari ujian. Nah tuh ya, jangan dikatakan wah saya ini kaya, saya ini ya kalau kekayaan membuat kita jauh berarti nggak lolos ujian ya. Jadi ini faktornya. Jadi berarti kemuliaan kehinaan duniawi sifatnya ujian. Nah, tapi kalau kemuliaan ukhrawi, nah itu sudah hasil. Kita masih di dunia ya. Jadi berarti kemuliaan dan kehinaan yang ada pada kita bentuknya adalah ujian. Nah, ya, ujian ya. Dan yang terakhir nih, pelajaran nih. Ini terakhir, apa saja sih yang dapat kita ambil pelajaran dari isim Allah Al-Mu'iz dengan Al-Muzil? Satu, menghindari kesombongan. Dua, menguatkan keimanan. Tiga, meningkatkan kebaikan. Empat, berdoa dengan Allah, memohon kepada isimnya Al-Mu'iz, Al-Muzil ya. Jadi ini tadi dari apa-apa yang Ustaz sampaikan masukkan ke dalam hati satu. Kalau sudah tahu kekuasaan milik Allah, bisa ditarik kapanpun, jangan arogan, jangan sombong. Yang berkuasa 10 tahun juga masih boleh Allah jatuhkan. Nah, tuh ya. Yang kedua, al-mu'iz itu menghadirkan kekuatan, keimanan. Jadi bagi orang-orang mukmin ketika dikatakan tadi kemenangan milik Allah, kekuatan milik Allah itu memperbesar keimanan mereka. Ya. Kemudian tadi sudah dikatakan tadi al-izzatu lillah. Kemuliaan itu bersama Allah. Menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti mulai dari sekarang asal sebut nama al-mu'iz, al-muzil coba langsung perasaan. Jadi kalau mau dimuliakan silahkan dekati Allah. Kalau mau dihinakan silahkan jauh aja sama Allah. Jauh dari agamanya, jauh dari Qur'annya. Nggak usah dilihat-lihat. Nah, memanglah tambah tua tambah dihina oleh Allah. Tapi kalau kita katakan mau semakin tua, semakin bertambah usia, semakin ingin dimuliakan Allah, masuk ke majlis ilmunya. Mengamalkan semua yang ada di majlis ilmunya. Berhubungan yang erat sama Allah, romantis. Jadi jangan lagi lah sholat-sholat yang nggak punya rasa itu. Coba sedikitkan sholat-sholat yang nggak punya rasa, kering kerontang, 5 menit selesai. Ya, bermakrifah, hadirkan cinta dalam setiap ibadah. Nah, maka nanti kualitasnya kita akan bertambah. Dan terakhir berdoa kepada Allah. Jadi boleh saja misalnya kita merasa nih disepelekan makhluk ya. Kita merasa nih dizalimi makhluk. Maka sebut nama Allah ya Mu'iz, ya Mu'iz, ya Muzil. Itu boleh juga. Jadi efeknya ke hati kita ya. Jadi wahai Allah engkau maha muliakan. Maka muliakan kekasih-kekasih engkau. Muliakan kami wahai Allah dengan Islam kami. Muliakan kami dengan keimanan kami. Ya, Al-Muzil. Nah, misalnya kita tadi berhadapan dengan orang-orang kafir. Maka kita boleh mengatakan al-muzil, wahai yang hinakan mereka, hancurkan kekuatan mereka tuh. Kalau kita doa untuk yang Israel yang menghancurkan Palestina itu boleh menggunakan kalimat-kalimat itu al-muzil ya Allah, hinakan mereka, hancurkan pasukan mereka, cerai-beraikan mereka dan lain sebagainya. Nah, ini boleh dijadikan doa ya. Jadi mungkin ini saja yang boleh Ustaz sampaikan. Jadi mungkin boleh kita luaskan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Al-Mu'iz dengan Al-Mudhil. Cuma memang inti Ustaz sebenarnya ada di awalnya tadi. Ya, mulia dan ibadah, hina dengan maksiat dan dosa. Ibadah tanpa ma'rifah, nah ini akan menjadi dipertanyakan. Maka muliakan diri dengan akal tadi, berilmu, beramal. Lalu ajak semua orang untuk berilmu dan beramal. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemuliaan ya. Jadi mungkin itu saja. Silahkan Ustazah kembalikan kepada host kita. Ahlan kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan. Baik Ustazah. Oke, kepada ibu-ibu dan perempuan semua, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Boleh tunjuk tangan. Ya, Ahlan. Ustazah, tadi yang awal-awal sekali tuh Ya. dengan Allah menghinakan untuk memuliakan. Jadi ingat Ya. kejadian penjual es teh ya? Iya. Ya, betul sekali. Betul. Ya. Benar dihina tapi akhirnya dapat jackpot gitu ya. Iya. Yang Masya satunya Allah. kebalikannya gitu loh. Iya benar-benar itu Instan menjadi itu, satu Ustazah ya. bukti Instan nyata sekali. tuh betapa mudahnya memuliakan
Dan betapa mudahnya Allah merendahkan dalam satu waktu saja kan. Habis itu selesai itu cerita manusianya. Makanya tadi jangan arogan, jangan sombong. Kita nggak tahu kapan Allah mau menjatuhkan kita kan. Jadi itu tadi pesan terakhir itu jangan arogan, jangan sombong. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Bisa dia ambil kapanpun juga. Nah, ya, jadi betul sekali Mbak Mia ya. Jadi itu menjadi satu pelajaran, satu pelajaran. Jadi bagaimanapun kita kita ditampilkan Allah bahwa kita dapat kemuliaan duniawi, jangan meremeh-remehkan orang-orang yang kecil. Ya. Jadi itu yang tadi kita katakan, kemuliaan duniawi itu bisa menjadi satu kemuliaan kalau dia menghantarkan kita pada kemuliaan spiritual dan ukhrawi. Aku cuma menjauhkan ya tadi sebenarnya dia sudah dalam posisi ya dimuliakan Allah kan ulama itu selalu akan dimuliakan. Makanya tadi kita akan katakan standar dunia pun dengan ulama itu sama. Allah memuliakan ulama, dunia juga memuliakan ulama, tapi jangan merendahkan. Nah, jangan merendahkan. Jadi kita sebanyak apapun yang kita miliki jangan sampai mengecil-ngecilkan. Nah, itu nggak boleh ya. Oke ya. Jadi memang benar sekali itu yang disebut al-mu'iz dengan al-muzil dan benar sekali ayatnya mencabut memberi kekuasaan bagi yang dimiliki dengan pemimpin-pemimpin kita kan. Begitu dia jadi pemimpin dihormati. Ada juga Ustazah lihat di sini. Begitu jadi pemimpin ya bertahun-tahun jadi pemimpin arogannya luar biasa. Banyak yang dizalimi oleh dia. Begitu turun Pak, turun sama dia lagi. Negur aja nggak mau. Syukur-syukur nggak didoain orang cepat meninggal dunia. Karena itu dia memimpin, dia menzalimi. Nah ini kan nggak sadar wujud ini. Jadi Allah mudah. Ada yang baru naik langsung Allah jatuhkan. Nah, ya. Jadi dengan seperti ini kita baru tahu bahwa pemilik kekuasaan itu bukan kita. Ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Nah, jadi berarti dari sini kita bisa dapat pelajaran kalau kita jadi pemilik kekuasaan, jadilah Zulkarnain. Gunakan kekuasaan itu untuk mendekati Allah. Maka alhamdulillah kalau Allah beri kemuliaan dari segi harta, maka gunakan harta itu untuk mendekati Allah. Bukan justru menjauh dari Allah. Kalau memang kita diberi oleh Allah fisik yang kuat, badan yang sehat, kenapa? Semua itu nggak digunakan untuk Allah. Ya. Jadi kita punya kelebihan-kelebihan. Jadi kita nggak mengartikan wah harus punya kekurangan, enggak. Kelebihan kita tuh dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan, untuk menikmatkan ketakwaan. Ya. Jadi ini yang tadi pelajaran terpenting tadi itu tadi meningkatkan ibadah, ya menghilangkan rasa sombong. Nah ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari al-mu'iz dengan al-mu'til. Ada lagi silakan kalau ada yang mau berbagi juga tadi kayak tadi juga nggak apa-apa, silakan. Untuk menambah semacam pemahaman kita bahwa al-mu'iz dengan al-mudil ini memang sudah ada contoh nyatanya di depan mata. Kemarin jadi pejabat, sekarang masuk penjara. Ya, nah ini juga contoh juga, contoh. Ya, jadi ibaratnya yang dari penjara ternyata jadi penguasa, ya. Jadi ini juga contoh. Ya, tapi kalau masih soal duniawi, nggak perlu dijadikan semacam besar ya. Karena yang kita inginkan tuh kemuliaan ukhrawi dengan spiritual tadi. Jadi kalau masih bab-bab dunia tuh nggak bisalah dijadikan standar. Jadi kalau dia masuk penjara dia hina enggak. Mana tahu dari penjara dia mulia. Dia bertaubat dengan semua masa lalunya. Kalimatnya hanya la ilaha illallah. Kita mencaci maki dia di luar penjara. Yang mulia itu siapa? Yang hina itu siapa? Lisan kita hina karena kita mencaci maki. Maka tadi kita katakan. Kita sebenarnya nggak boleh mencaci maki yang manusia yang masih ada sebenarnya. Kita kalau mau blame aja perbuatannya, jangan memblame orangnya, karena orangnya boleh dibukakan oleh Allah pintu taubat. Nah, itu tadi pelajaran berikutnya ya. Ketika kita melihat Allah memuliakan ahli ketaatan, lalu Allah merendahkan ahli kemaksiatan, mana tahu setelah dia direndahkan oleh Allah menjadi ahli maksiat, Allah tinggikan dia dengan taubat. Jadi jangan pernah mencaci maki orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Kita nggak pernah tahu di sisi mana Allah menerima taubatnya.
Ya, makanya tadi ketika kita mengatakan al-mu'iz, al-muzil, mana tahu dia direndahkan Allah, dihinakan Allah dengan dosanya, tapi Allah muliakan dia dengan pintu taubat yang luar biasa. Dia menjadi ahli ibadah, padahal di mata manusia dia penjahatnya. Nah, jadi selama manusia itu belum selesai ceritanya di dunia, udah berhenti kita memblem-blem dia. Jadi kalau kita mau misalnya mau mengkritik ya silakan kritik perbuatannya aja. Jangan orangnya, jangan orangnya. Mana tahu dia bertaubat. Ya. Nah, yang seperti itu. Makanya ketika kita katakan, lah tadi kita blame orangnya Ustazah, Firaun, Korun. Nah, itu sudah selesai ceritanya. Dia sudah graduate. Makanya kalau di dalam Al-Fatihah itu kan ada kalimat fi'il madi itu, an'amta, berarti graduate. Ya. Jadi orang-orang yang sudah graduate tuh boleh dikasih contoh. Bisa diambil contoh. Abu Lahab boleh dijadikan contoh. Nah, udah selesai ceritanya. Siapa lagi yang boleh dijadikan contoh? Jadi orang-orang yang buruk, apalagi yang diceritakan Al-Quran bisa dijadikan contoh. Korun juga nggak akan berubah kan? Nah, tapi kalau yang zaman sekarang jangan dijadikan contoh. Nanti ternyata dia berubah, kita sibuk bicara tentang dia ya. Oke, Mbak Asma silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kasih Enggak, komentar silakan. iya Ustazah, enggak. Maksudnya bisa nggak sih kayak eh, term apa term mulia dan menghina eh, itu akibat dari kita sendiri gitu. Maksudnya sebenarnya kita kalau kita mau bikin diri kita mulia itu ya dari apa-apa yang kita lakukan, dan bikin juga dengan kebalikannya dengan menghinakan. Jadi maksudnya nggak perlu kita, ya itu maksudnya nggak perlu kita menilai orang gitu kan. Maksudnya harusnya kita aja menilai diri kita gitu. Karena kan kita Hmm, ada akal tadi itu maksudnya kan. Maksudnya di betul. mana di saat kita mau diri kita mulia ya kita melakukan hal-hal kebaikan, kita maksudnya mengupgrade diri kita gitu. Sementara untuk kalau kita melakukan maksiat atau apapun itu ya berarti kita yang sedang menghinakan diri kita gitu. Maksudnya nggak perlu penilaian Allah atau orang lain gitu. Karena kan kita juga udah bisa mikir bahwa di saat kita melakukan kebaikan ya kita sedang memuliakan diri kita sendiri tanpa perlu validasi orang gitu loh. Gimana Ya, tuh? memang ya benar. Ini pemilik Hmm. kemuliaan Allah. Oh, Jadi penilainya Allah. Pemberi kemuliaannya Allah. Ngapain disibukkan dengan manusia? iya betul. Oh, Karena maksudnya apa kan yang dibuat manusia mulia ternyata di mata Allah hina. nggak ada Itu yang apa-apanya. kita Oh, iya. takutkan. Iya. Hmm. Bahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, yakin. Manusia kan yang melihat kamu berilmu. Iya, jadi Ya, maksudnya penilaian kita kan kadang juga ya benar salah gitu sekali. kan, dalam artian, Jadi kita, makanya tadi heeh, kan Ustaz sudah katakan, penilaian sesungguhnya Allah. iya, Ya, nggak sebenarnya perlu kita dari itu orang dinilai, kan sebenarnya gitu kan, di saat dinilai semua Allah. orang, Ya, di saat semua orang kayaknya, wah ini si A ini mulia banget gini, padahal ya nggak juga kan karena ya sebenarnya, manusia melihat, heeh, mata manusia yang melihat kemuliaan, itu kan bagian yang utama dari kemuliaan. Kemuliaan duniawi. Dan iya Ustaz betul, tadi sudah katakan, kemuliaan ya, duniawi nggak bisa dijadikan standar. standar ya, Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, apakah yang kaya duduknya kan di depan tuh kalau standar manusia ya VVIP. ya, ya, Itu kan standar manusia. Jadi kita akan dikatakan standar yang sesungguhnya bukan materi. Standar yang sesungguhnya adalah keimanan. Dan nanti inti dari keimanan itu kan keikhlasan, dan itu rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Siapa yang bisa melihat sejauh mana keikhlasan kita? Allah kan. Jadi kita bahkan nggak bisa menilai manusia. betul. Maka sudah nggak apa-apa. Kita sebagai seorang hamba cukup berusaha. Cukup menginspirasi manusia. Nggak usah terlalu banyak memblame. Nggak usah terlalu banyak menilai. Gitu kan. Kita kalau nggak mau dinilai ya jangan juga suka menyibuk diri dengan penilaian gitu. Ya, makanya tadi kan sudah saya katakan, kalau kita mau memblame, kalau kita mau mengambil pelajaran, ambil saja dari segi perbuatan tanpa masuk kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kecuali graduate tadi saya bilang kan, kalau graduate itu kan kayak Firaun itu kan sudah graduation, sudah graduate, maksudnya sudah selesai ceritanya. Jadi ada orang-orang baik itu sudah selesai ceritanya, ada orang-orang buruk selesai ceritanya. Makanya selalu Al-Quran akan katakan, kalau mau mengambil percontohan, contohlah apa yang diceritakan Al-Quran, jangan contoh orang-orang yang sekarang. Kita karena nggak pernah tahu. Nah, kalau Allah sudah blame dia di Al-Quran tuh, sudah blame kan Abu Lahabnya. Jadi kita boleh nggak ngambil pelajaran dari Abu Lahab? Boleh.
Karena Abu Lahab adalah pemilik kemuliaan di dunia. Tapi Masya Allah, dia dihinakan Allah dengan kalimat tabbat syada Abi Lahab wa tab. Sebenarnya Abu Lahab itu menjadi juga. Coba sekarang, apa yang kurang dari Abu Lahab? Secara nasab dia bersama Rasulullah nggak? Iya. Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Rasulullah. Ada yang mengaku-ngaku bernasab ke Rasulullah. Siapa yang lebih dekat nasabnya? Abu Lahab tuh paling dekat nggak? Iya. Iya, Ayat. Rasulullah loh. Paman loh itu loh. Tapi bisa nggak Allah hinakan dia? Bisa. Bisa. Jadi nggak bisa juga mengandalkan nasab lalu jadi masuk surga gitu nggak bisa. Tetap aja standarnya adalah ketakwaan. Tetap saja. Karena nggak bisa. Kita nggak bisa nolong keluarga kita kok. Oh, kalau misalnya ustazah nih, misalnya ada nih orang ulama besar, oh anaknya pasti masuk surga. Ya nggak semestinya. Karena anaknya Nabi Nuh terpisah dari ayahnya. Istrinya Nabi Lut terpisah dari suaminya. Makan itu nggak jadi standar hubungan darah, keluargaan. Jadi Abu Lahab itu menjadikan semacam satu pelajaran kenapa namanya ada di dalam Al-Quran. Karena Abu Lahab itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah sebenarnya kemuliaan duniawi. Wajahnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya keren, kekuasaan ada karena orang dia dari Quraisy, dia punya kekayaan, dia dijadikan ketua kan, pemimpin. Jadi apa yang kurang dari Abu Lahab? Kufur. Ke Allah hinakan dia di dalam Al-Qur'annya. Korun, Fir'aun, itu juga semuanya contoh. Jadi berarti pelajaran terpentingnya juga ya jangan terlalu silau lah sama manusia ya. Sampai terkesima, wow cantiknya. Jangan juga terlalu berlebihan memandang dunia ini seolah-olah itu adalah standar kemuliaan. Seolah-olah kita jadinya aduh saya ini nggak lebih kaya dari dia, nggak lebih cantik dari dia, akhirnya jadi membuat kita minder. Enggak, standar kemuliaan bukan itu, ya. Maka dunia memang melihat hanya sebatas fisik, maka jangan terlalu berlebihan ketika di komen manusia. Manusia kan hanya melihat fisik kita, dia kan nggak tahu nih apa yang ada di balik fisik ini, ya. Jadi berarti intinya bahwa ketika kita tadi meyakini al-mu'iz al-muzil huwallah, maka betul sekali tadi Mbak Asma katakan. Jadi kita nggak terlalu berlebihan dinilai manusia. Dan juga nggak terlalu berlebihan menilai manusia. Ya. Kalau diri sendiri mau menilai, jangan juga percaya sama diri. Diri ini suka nipu-nipu juga kadang. Jadi sudahlah, standarnya apa Ustazah? Syariat Allah. Nggak usah dibawa rasa-rasa juga. Jadi apa yang menjadi makanya tadi kenapa kita tadi mau mengatakan kemuliaan itu ada pada ilmu karena ilmu itu menjadi standar. Ilmu akan menjadi landasan beramal. Kita ini kalau nggak ada ilmu ini dikelabui oleh setan. Nggak punya ilmu dikelabui oleh dunia. Jadi dunia setan diri sendiri itu suka tipu. Nah supaya nggak ditipu punya ilmu. Jadi ada orang tuh yang ngerasa aduh amalku nih kayaknya bagus gitu. Rasa-rasa. Kalau dia nggak punya ilmu nih yang suka ketipu, suka ketipu. Ya. Jadi orang yang berilmu tanpa amal tertipu. Orang yang beramal tanpa ilmu juga tertipu. Orang yang berilmu dan beramal nggak punya ketundukan juga kena tipu. Nah, ya, jadi kita mulainya dari situ tadi. Makanya tadi Ustazah tadi di awal sudah Ustazah katakan, Masya Allah kalau ibu-ibu ini nih, ini Ustazah selalu kita nggak merasa diri kita mulia ya, nggak sama sekali. Dengan ilmu ini kita nggak merasa mulia karena tidak ada jaminan kita ini sebelum kita meninggal dunia kan. Oke, tetapi kita berharap karena Allah memuji para ulama. Allah menyukai orang-orang yang duduk-duduk berbicara tentang Allahnya. Paling tidak kita masuk dari situ pintunya. Wahai Allah, aku sudah bermujahadah untuk mengenali Engkau. Aku sudah berusaha untuk mencintai Engkau. Maka adapun amal, wahai Allah, aku serahkan kepada Engkau, bantu hamba, wahai Allah. Daripada kita sama sekali nggak masuk di majelis ilmunya. Hati ini juga nggak ada Allahnya. Nah ini yang susah. Dari awal juga Allah udah nggak ada. Tadi saya katakan, Allah muliakan kita dengan ma'rifah. Ma'rifatullah itu pusat kemuliaan. Itu enggak Allah bagi ke hewan-hewan, enggak Allah bagi ke malaikat. Yang Allah bagi kepada Nabi Adam saja sehingga dapat sujud para malaikat.
Ma'rifatullah itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka sayang sekali kalau ma'rifatullah ini nggak diambil. Ya. Nah, dari ma'rifatullah akan memunculkan amal. Maka majlis taklim ini mungkin ibu-ibu ada sebagian yang mengatakan, ah ini lagi kosong terus kita masuk. Enggak semudah itu ibu-ibu kosong terus masuk majlis taklim. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak bakal masuk walaupun free juga pun. Jadi insya Allah maka kalau kita sudah sampai ke sini, tadi saya katakan, ketika kita tahu al-mu'iz al-muzil huwallah, maka itu akan menghadirkan ketundukan yang luar biasa. Ketika kita sudah dihadirkan Allah di majlis ilmunya, yang ada cuma kesyukuran yang luar biasa. Terima kasih wahai Allah, sudah diberikan kesempatan untuk bermakrif. Ya, kita akan ucapkan terima kasih yang luar biasa. Maka saya selalu katakan, nikmat terindah itu bukan nikmat makan, minum, berpakaian. Karena itu cuma menyelamatkan dari kesengsaraan dunia. Nikmat yang terindah itu adalah hidayah Allah, ilmu dan amal. Itu menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Jadi kalau cuma sekedar bisa makan, bisa minum, nggak tahu apa-apa tentang Allahnya, yakin meninggal nggak ada apa-apanya. Ya, oke, di dunia nggak kelaparan karena siang malam memang mencari hartanya. Bagaimana dengan kuburan? Hari pertama di kuburan seperti apa? Orang yang nggak tahu apa-apa tentang Allahnya, nggak tahu kualitas amalnya, apa yang mau nanti dijawab di hadapan Allahnya? Jadi ini yang kita katakan. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan kita selalu meminta kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan ihdina itu sudah cantik tuh doanya. Ya Allah, kekalkan wahai Allah. Aku sekarang masuk majlis taklim. Tapi aku pengen sampai ke depan wahai Allah masuk majlis taklimnya. Supaya diingatkan hatinya. Karena kalau nggak di majlis taklim, siapa yang ngingetin kita? Siapa? Suami, anak. Ya. Siapa coba yang bisa ngingetin kita? Sahabat kita? Nggak bisa juga. Ya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita tidak merasa diri kita mulia, tetapi kita yakin Allah akan memuliakan kita karena kita sudah mengambil ma'rifahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini menjadi satu keyakinan, satu harapan ya, untuk menambah lagi ya pertambahan amal kita ke depannya ya. Ilmu itu kita ambil untuk memperbaiki amal kita. Ilmu itu untuk menghadirkan rasa dalam setiap ibadah kita. Jadi mungkin ibadahnya ya sama aja ya. Sholat kan seperti itu aja kan, 4 rakaat. Nggak mungkin lah jadi karena ilmu jadi 5 rakaat kan. Oke, 4 rakaat. Tapi kualitasnya akan berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah tahu betul bahwa kemuliaan kita itu pada ilmu, jangan jauh-jauh dengan ulamanya. Jangan jauh-jauh dengan majlis ilmunya. Jangan jauh dengan sahabat yang suka majlis ilmu. Ya, kalau kita sudah menjauh nanti kita hilang. Ya, lagi-lagi saya katakan dunia itu suka nipu, suka melalaikan. Banyak tuh yang karena dunia hilang tuh, nggak muncul lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan itulah kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam berilmu dan beramal dan juga dalam meneruskan dakwah baginda Rasulullah SAW ya. Jadi kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mbak Mona untuk menutupnya. Silakan. Baik, Ustazah. Kalau tidak ada Oke, pertanyaan Ahmad. lagi. Ini di kolom chat juga tidak ada pertanyaan sepertinya. Oke, Tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup kajian ini ya pada hari ini. Nanti mau ada doa Pak Ustazah? oke Atau boleh kalau mau berdoa. Atau mau dari Azahra yang baca doa? biar Afdal Ustazah aja yang baca doa. Kita tutup dengan doa boleh ya Ustazah ya? Hah? Oke, boleh. Kita Oke, tutup. kita baca doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. حمد الناعمين بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت السميع العليم
واجعلنا شاكرين لنعمتك ومسنا بها قابلين وأتم علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau sepanjang dari apa-apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah mohon maaf. Pada Allah Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Kak Ya. Zaliha dari mana tuh? Kak Zaliha di mana tuh? Hajah Zaliha tuh? Brunei. Masya Allah Brunei. Semangat ya dari awal Ustazah lihat itu. Saya Ya, Oh, dari alhamdulillah, Wardi ya. syukur, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. dapat mendengar tadabbur dari Ustazah Masya Dr. Allah. Nah ini bagian Allah. dari nikmat. Bahkan Brunei pun boleh sampai ke sini ya. Ya, doakan saya Ya. sehat Di walafiat samping Ustazah. rumahnya Bu Silvi belum tentu datang. Ya. Makasih banyak. Ya sama-sama ya. Oke. Kirain tadi dari Malaysia. Oke, ya kembali Oke. lagi. Oke, alhamdulillah berakhir sudah majelis ilmu kita hari ini. Kami ucapkan dari jamaah semua jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Fadilah Ulfa atas ilmu izin Iya. Allah yang begitu mulia, yang muiz dan yang muzil. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah ketaatan dan sebagai penyejuk hati kita, menjadi cahaya keimanan dan hidayah yang menerangi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami dari pihak pengurus Majelis Taklim Az-Zahra Kuala Lumpur ingin berterima kasih kepada seluruh jamaah muslimah yang telah bergabung dalam majelis ilmu bersama Ustazah hari ini. Sebagai penutup, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan juga surah Wal Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syukur untuk Ustazah. yang di sana ya. Ustazah, makasih Ustazah, Ibu semua. Insya Allah ya. Oke. Makasih. Ayo. teman-teman Ya, semua. semuanya.